budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena kita harus menerapkan disiplin kepada anak-anak diawali dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus memahami apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Baik, ya. Konsep kunci budaya positif itu ada 7 ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dulu. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Lalu posisi kontrol dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ibu bapak, mungkin untuk keyakinan kelas kita sudah pernah membahas ini ya sebelumnya, dan ibu bapak wali kelas maupun guru mata pelajaran sudah melaksanakan atau sudah membuat pembelajaran itu berfokus pada guru. Sebelumnya seperti itu. Nah, di paradigma yang baru, pembelajaran itu harus berfokus pada siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai individu yang aktif, mengkonstruktif pengetahuan dan menemukan makna belajarnya. Jadi kontrolnya ada di siswa, bukan dari guru. Selanjutnya, fokus menyelesaikan KI dan KD yang sebelumnya. Ya, pokoknya kita mengejar target kurikulum. Nah, di paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter tentunya ya. Selanjutnya, ya. Nah, di sini disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman hadiah. Jadi anak-anak disiplin itu tanpa ada iming-iming hadiah, tanpa ada iming-iming hukuman. Ya, jadi disiplin itu harus keluar dari diri sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif ini berawal dari disiplin diri yang dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Nah, seperti apa yang disebut dengan disiplin positif ini nanti kita lihat ke materi selanjutnya. Next. Nah, disiplin positif ini untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak nilai-nilai kebajikan universal ini, tetapi berdasarkan tujuan pendidikan nasional kita, nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, next Bu. Nah, ini yang disebut dengan profil pelajar Pancasila yang sudah tadi kita sebutkan. Next, biar cepat Bu. Ya, motivasi perilaku manusia. Jadi untuk pelaksanaan disiplin ini harus didorong oleh motivasi perilaku manusia. Ibu bapak ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Terang. Motivasi itu apa? Dorongan. Ya. Menurut Diana Gosen menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, saya datang ke sekolah harus tepat waktu. Motivasinya apa? Saya datang ke sekolah harus tepat waktu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi ekstrinsiknya, ya, dorongan dari luarnya. Karena kalau saya kesiangan, tentunya saya akan ditegur oleh guru. Nah, itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pun disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, seperti apa ini contohnya? Ketika kita terlambat, imbalannya apa? Kita akan mendapat pujian. Nah, itu motivasi ekstrinsiknya. Ketika kita mendapat pujian, itu merupakan suatu dorongan atau motivasi untuk kita. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau disebut dengan motivasi intrinsik. Kira-kira dari 3 motivasi ini
mana yang paling baik? Motivasi dari dalam diri sendiri ya, bukan dorongan dari luar. Baik, next bullet. Ya, nah ini yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan oleh kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Ini kayaknya APBD-nya masih kurang ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti apa contohnya untuk bertahan hidup? Makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang seperti apa? Kasih sayang orang tua, kasih sayang teman, guru, dan lain sebagainya ya. Kemudian kebutuhan pengakuan atau penguasaan, eksistensi, betul ya. Nah yang keempat ada kebutuhan belum berdiri, ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar pengakuan yang keempat itu kesenangan ya. Kita bermain game itu untuk kesenangan ya, healing, nonton dan lain sebagainya untuk kesenangan. Yang terakhir yang kelima, ada yang tahu nggak kebutuhan dasar yang kelima? Pengakuan sudah, bertahan hidup, kasih sayang. Satu lagi kebutuhan dasar manusia, kekuasaan ya. Satu lagi kekuasaan ya, penguasaan terhadap sesuatu itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut. Nah sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini yang harus kita pahami. Apakah masih boleh kita melakukan menghukum siswa? Boleh tidak? Boleh? Boleh menghukum siswa? Ya? Boleh asal mengedukasi. Asal mengedukasi. Nah, apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Ya. Kemudian intonasinya pun ketika orang melakukan hukuman itu intonasinya dengan nada suara yang keras. Lalu yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Jadi dia tidak memprediksi sebelumnya bahwa kita akan dihukum. Kemudian selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Apa perbedaan hukuman fisik dan psikis? Psikis mah langsung menyentuh hati gitu ya, berbekas ke hati. Bisa dilupakan atau tidak? Kalau tidak, susah untuk dilupakan. Beda dengan hukuman fisik. Kalau fisik bisa sembuh, ya kan? Kalau sudah menyentuh psikis, mungkin itu akan terus terkenang sampai anak-anak menjadi dewasa mungkin ya. Nah ini juga pernah saya alami ya, dihukum dengan kata-kata gitu ya. Nah itu sampai saya setua ini itu masih teringat bahwa saya pernah diperlakukan seperti itu oleh seorang guru. Nah itu merupakan hukuman psikis ya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman ketika murid melakukan suatu kesalahan, kemudian dia harus melakukan konsekuensi atau menjalankan konsekuensi. Kita sudah memahami bahwa itu sudah kita sepakati bersama. Lalu yang keempat, sikap guru selalu memonitor murid. Nah itu konsekuensi. Nah sekali lagi tanya, apakah di sekolah boleh ada tata tertib atau tidak? Boleh. Boleh ada tata tertib atau tidak? Boleh. Harus ada tata tertib. Karena kemarin rumornya bahwa katanya tata tertib itu sudah tidak ada, diganti dengan kesepakatan. Kesepakatan kita rubah dengan kalimat-kalimat positif menjadi keyakinan. Nah sebetulnya tata tertib itu adalah peraturan, betul? Tata tertib itu adalah peraturan. Nah di sini disebutkan bahwa peraturan yang ada, berarti peraturan sekolah itu harus tetap ada. Dengan catatan peraturan ini harus kita sepakati dengan peserta didik, jadi tidak sepihak. Kalau misalkan dulu kita membuat peraturannya
tata tertibnya 1, 2, 3 tata tertibnya seperti itu, kemudian kita luncurkan ke anak, anak harus mengikuti tata tertib yang ada tanpa kesepakatan, itu yang tidak boleh. Tetapi peraturan yang kita buat kemudian kita sepakati bersama, maka itu yang disebut dengan peraturan yang kita sepakati. Dan nanti konsekuensi apa dari akibat dari anak tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, itu pun anak sudah tahu dan terencana di sini ada sebutkan. Nah, jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sudah melaksanakan peraturan seperti ini sesuai dengan konsekuensi, apakah kita sudah mensepakati peraturan yang ada di SMP Negeri 4? Sudah. Contohnya apa? Anak harus rambut rapi, ya, tidak 321 pun, yang penting rapi. Itu tertulis di tata tertib ya, Budinia seperti itu. Anak harus menggunakan seragam lengkap, itu tertulis di dalam peraturan, di dalam tata tertib. Boleh, karena kita sudah mensepakati peraturan tersebut, sudah ditandatangani bersama dengan orang tua, siswa dan pihak sekolah. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah, jika anak melanggar itu kemudian menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati, maka kita tidak salah, ya, memberikan konsekuensi sesuai yang sudah disepakati. Nah, selanjutnya tingkatan yang lebih tinggi lagi dari konsekuensi itu ada yang disebut dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika kita menemukan siswa yang berbuat kesalahan, tanganilah secara restitusi. Jadi kalau restitusi, hakimi, misalkan kamu salah, kamu harus begini-begini, tetapi direstitusi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah hatinya, kemudian berikan pilihan-pilihan untuk menemukan solusinya, kemudian tetapkan anak itu untuk mencari solusinya sendiri sehingga bisa mengembalikan siswa ke dalam kondisi yang lebih baik, mengembalikan siswa kepada lingkungannya dengan karakter yang lebih baik. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi Ibu Bapak sudah bisa dipahami hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kapan kita melakukan hukuman, kapan melakukan konsekuensi, dan kapan kita melakukan restitusi. Nah, dari ketiga ini mudah-mudahan bisa menciptakan disiplin positif, budaya positif di lingkungan kita, sehingga kita nyaman berada di lingkungan yang positif. Nah, sebelum kita menerapkan kepada siswa-siswi kita, terlebih dahulu kita harus menerapkan pada diri sendiri. Terlebih dahulu kita harus menjadi teladan untuk siswa-siswi kita agar tercipta lingkungan yang positif. Nah, lanjut ya. Nggak kelihatan. Nah, di sini ada yang disebut dengan posisi kontrol. Ya, mungkin untuk Pak Eka, Pak Acep ini mungkin sudah tidak asing lagi ya tentang restitusi ini ya, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia. Tapi mari kita berbagi dengan rekan-rekan kita yang belum mengetahui apa itu yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada yang disebut guru sebagai penghukum. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ketika kita menghukum, anak tidak tahu apa-apa dengan kesalahannya, kita langsung menjudge anak salah dan memberikan hukuman kepada anak. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, bagaimana ciri-ciri penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer? Next, Budi. Nah, ini contoh penetapan 5 posisi kontrol ya. Misalkan ada kasus seperti ini, Bu Bapak. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara. Kemudian ada berikan hukuman seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Zaman gak kubur kan? Ini merupakan dari 5 posisi kontrol ini, apakah ini sebagai hukuman, sebagai pemberi rasa bersalah, pemantau, atau sebagai manajer memberikan
menyuruh siswa hormat pada bendera selama 1 jam Memberi hukum. sebagai hukuman. Karena ini tiba-tiba anak tidak tahu kan bahwa pada saat mereka tidak menggunakan atribut mau diapakan sama gurunya. Tiba-tiba gurunya menyuruh hormat pada bendera selama 1 jam, berarti ini jelas merupakan hukuman. Apakah boleh ini diterapkan? Tidak. Ini sebaiknya kita hindari ya, karena akan merugikan anak, kemudian akan mempermalukan anak juga. Kemudian yang kedua, ada mungkin guru yang wali kelasnya mengatakan seperti ini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kira-kira dari penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Membuat rasa bersalah, karena dengan menyebutkan dengan nada yang halus memberikan perkataan seperti ini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sepertinya bahasanya halus, tetapi itu sangat menyentuh hatinya, sehingga anak merasa melting, jadi merasa bersalah itu anak. Jadi ini jawabannya adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh selanjutnya, Bu Lili. Nah ini masih kasus yang sama. Misalkan ada seorang guru yang seperti ini, sebagai teman, bahasanya lebih akrab ya, lebih lebih bisa dikomunikatif dengan siswa. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Satu lagi, misalkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kalau ini apa? Sebagai pemantau ya. Jadi kalau pemantau itu mengingatkan keyakinan kelas, mengingatkan peraturan kelasnya, sehingga anak merasa dimonitor terus oleh gurunya. Nah, betul ya jawabannya, yang pertama sebagai teman, yang berikutnya sebagai pemantau, yang terakhir beri. Nah, ini masih dalam kasus yang sama, misalnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian, apa kamu mengetahui keyakinan di sekolah kita? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri siswa itu, sehingga siswa meyakini kesalahannya dan memiliki solusi untuk perbaikan dari kesalahannya. Nah, ini yang disebut dengan 5 posisi kontrol ya, berarti itu jawabannya adalah sebagai manajer. Sedikit lagi ya Ibu Bapak, ini sebenarnya. Nah, cara menangani siswa dalam siswa yang berbuat kesalahan itu dengan segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Tadi Ibu menjelaskan bahwa segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dan segitiga restitusi diantaranya, yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana implementasinya segitiga restitusi ini? Kita lihat dulu ini next. Nah, apa sih yang contohnya dari menstabilkan identitas ini? Berdasarkan prinsip membuat tahan adalah bagian dari proses pembelajaran, betul tidak? Ketika anak melakukan kesalahan, itu adalah ada proses pembelajaran di sana. Anak bisa saja belajar dari kesalahannya. Nah, untuk menstabilkan identitas, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Ketika anak misalkan memberikan berbuat kesalahan, kita akan menstabilkan identitas anak. Pertanyaannya bentuknya seperti ini. Berbuat salah itu adalah wajar. Misalkan anak berkelahi, misalkan ya. Jadi berkelahi
berbuat salah itu wajar, itu menstabilkan identitas anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu pertanyaan atau itu pernyataan yang bisa kita ajukan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan, itu menstabilkan dulu identitasnya. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu cara-cara atau pertanyaan-pertanyaan yang memantik untuk menstabilkan identitas. Lalu kamu berhak berbuat seperti itu, karena setiap langkah yang anak-anak lakukan itu pasti ada tujuannya. Contohnya, misalkan anak berkelahi, ya kita tanya tujuannya, kenapa anak itu berkelahi? Pasti anak punya tujuan. Misalkan mempertahankan dirinya, mempertahankan barang miliknya. Itu setiap anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya, kenapa anak melakukan itu. Yang kedua, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, pertanyaan dan pernyataan yang sesuai dengan validasi tindakan yang salah, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kenapa kamu tidak melakukan hal yang buruk? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, itu pernyataannya. Lalu yang berikutnya, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu kenapa anak berbuat kesalahan. Tuh, ya. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, untuk menanyakan keyakinan, kita tanya dulu, kamu apa keyakinan kelas kita? Diingatkan kembali, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ketika kita melakukan restitusi ini, mungkin akan terasa berbeda untuk anak. Anak tidak merasa terhakimi, tetapi anak dieksplorasi. Apa yang menjadi keinginannya, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan selanjutnya anak mungkin bisa memiliki karakter yang lebih baik sesuai dengan disiplin positif yang ingin kita tanamkan di lingkungan kita, sehingga di lingkungan kita menjadi suatu lingkungan yang positif. Itu tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini ada studi kasus. Saya bacakan ya Bu Bapak. Guru matematika dan wali kelas 8. Ini siapa ya guru matematika dan wali kelas? Yang mulai nama dia. Ini mah Ibu Santi, benar bukan guru. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah itu ada yang diberi warna merah. Kira-kira menurut ibu bapak, yang diberi warna merah ini posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Eni? Sebagai kenapa teman? Bahasanya lebih akrab ya. Ayolah,
tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah ini berarti posisi kontrol yang dilakukan oleh ibu Eni adalah sebagai teman. Selanjutnya, nah keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh minta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Next, Bu. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusung ini sebagai guru pengganti. Nah di sini ada pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan, yang sudah dijalankan Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi? Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Coba dibuka lagi kasusnya. Jadi pertanyaan yang pertama apa dulu Bu ini? Pertanyaan yang pertama, ke pertanyaan dulu. Slide yang terakhir. Satu lagi pertanyaannya dulu. Pertanyaan yang pertama. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kasusnya Bu Eni. Nah, ini kan tadi yang Bu Eni lakukan. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Ini kira-kira restitusinya apa? Dari ketiga restitusi yang tiga tadi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah di sini ada perkataan Ibu Santi, apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada? Ini kira-kira memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa di sini memvalidasi tindakan yang salah? Karena ada kata-kata melakukan atau memperbaiki permasalahan. Berarti ada yang salah ketika kita harus memperbaiki. Nah ini adalah memperbaiki tindakan yang salah. Kemudian tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ini restitusinya apa?
menstabilkan identitas, ya. Boleh saja minta maaf jika mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf, menstabilkan identitasnya. Kemudian namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Nah, ini mungkin ada menanyakan keyakinan. Ya, jadi restitusi yang dilakukan yang tiga tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi. Kemudian apakah restitusi yang diajukan Vivi dan Natali sudah tepat? Apa tadi restitusi yang diajukan oleh Vivi dan Natali? Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan tema, dengan teman-teman sekolahnya, dengan tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, Vivi dan Natali. Atau langkah yang kedua, mengirim email permintaan maaf kepada Ibu Eni. Sudah tepat? Tepat tidak? Bu Putih tidak tepat? Kenapa? Ya, berarti menurut Ibu Putih tidak tepat katanya karena yang membuat permasalahan itu Vivi dan Natali. Pernyataan yang pertama tidak tepat. Kalau misalkan usulan yang kedua, mengirim email permintaan maaf kepada Ibu Eni, tepat tidak? Tidak, kenapa? Kalau bisa langsung ya meminta maaf kepada Ibu Eni atas kesalahan yang mereka buat. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga apa? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi apa tadi yang Bu Eni lakukan? Sebagai teman, ya, karena menggunakan bahasa yang komunikatif dan bahasa yang bisa membuat anak nyaman, ya. Oke, yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Apakah sudah tepat langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi itu tadi melakukan segitiga restitusi dengan memvalidasi kesalahan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang berarti apakah sudah tepat belum? Restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi, restitusi yang dilakukan Ibu Santi itu sudah tepat karena sudah menggunakan segitiga restitusi. Itu adalah kasus contoh kasus. Nanti Ibu Bapak mungkin akan menemukan kasus-kasus yang lain di sekolah kita, terutama para wali kelas mungkin menemukan kasus-kasus tersebut. Nah, untuk menangani kasus-kasus yang Ibu Bapak hadapi, hendaknya menggunakan segitiga restitusi, kemudian menggunakan posisi 5 posisi kontrol yang ada, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian 5 posisi kontrol itu adalah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah menangani kasus dengan menggunakan 2 posisi kontrol, yaitu sebagai pemantau dan manajer. Sebisa mungkin kita menghindari menangani kasus-kasus anak-anak dengan posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, dan kemana mungkin bisa saja ya dilakukan. Tapi yang perlu dihindari itu yang 2. Penghukum dan pemberi rasa bersalah. Nah, ini mungkin untuk segitiga restitusi dan disiplin positif yang harus kita pahami. Mudah-mudahan Ibu Bapak, kita sebagai guru bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita sebelum kita menerapkan disiplin positif ini kepada anak-anak. Hendaknya terapkan dulu pada diri kita sehingga kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak, sehingga
lingkungan yang positif bisa tercipta khususnya di SMP Negeri 4 Cimahi. Mungkin itu saja Ibu Bapak untuk disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi satu tambahan kompetensi yang Ibu Bapak bisa terapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini menjadi berkah dan kita bisa menjalankan amanat kita sebagai guru di lingkungan SMP Negeri 4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan topik oleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak guru, anak pedagang, anak kiai, hanya mau kasih-kasih yang sederhana gitu. Tapi kalau dilihat di kelompok long yang donasinya hampir 70%, afirmasi 30%, 0%-nya itu sebetulnya mendominasi yaitu jalur dewan. Ya, kita nerima 230 yang ternyata yang datang 580. Wah, jadi kasih sayang kalian kalau ibu, saya pernah berbicara ke anak, suruh ada disebut pelajaran tulus di matematika, tapi dikaitkan juga sama. Kata saya, berapa kali kamu dengar anjing dalam satu hari di kelas ini? Saya minggu depan akan tanya bagi yang itu. Ternyata satu hari anjing itu ada 60, ada sampai 120 per kelas anjing. Bayangin, dari 35 kelas dikali 100 anjing aja, kata anjing itu keluar ada berapa? 35.000 ya? Anjing itu setiap hari. Makanya kalau saya dengar waktu saya itu guru di pinggir jalan, di pinggir lapangan, itu yang besar anjing semua. Anjing ngomong anjing masih anjing. Itu apakah karakter itu bisa dengan yang sesederhana ini? Apakah ada tindakan yang lebih artinya menurut ada bukan mempedensi anak atau bukan untuk anak suara, tapi juga bagaimana budaya anjing aja udah punya anjing ini diredam maupun dulu di pasaran banyak anjing, tapi sampai saat ini komunitas anjing makin nambah. Apalagi anak kelas 7 sekarang lebih parah yang menjadi baru. Saya lewat aja ke saya udah langsung mau kemana Pak? Kenalan saya kita biar segera keluar ke sisa itu. Jadi nggak ada orang-orang berkira. Itu mungkin kayak BBB punya ada kalau nggak usah silakan aja. Nah, coba kalau kasih yang tiga normatif itu artimensi. Apakah dengan penanganan juga harus artimensi? Budak tolong di kelas aja dijorong kan. Saya pernah peringatan, karena kita selanjutnya hari ini ada peringatan yang lebih aktif tapi tidak melukai tidak apa, tapi mereka akan lebih bisa kapok. Dan mungkin kita bertanya, guru kan di UPI itu belajar pedagogi, sudah belajar include dengan bagaimana cara menangani anak hal yang kayak gini. Jadi ini hanya teori baru yang dari teori lama. Karena karakter anak agar dijawabnya. Ya, teman-teman untuk Pak Agus dulu. Ya, luar biasa ya Pak Agus. Pak Agus memberikan fenomena langsung gitu ya yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 4. Dan saya pun tidak menutup telinga tentang itu ya. Saya masa dewasa lebih mau tentang perkataan-perkataan itu, apalagi anak-anak kelas 7 yang di sebelah ruang wakasan itu kelas 7M ya, bahasanya selain bahasanya bawa kebun binatang juga sambil memukul-mukul meja dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa direstitusi dengan segitiga restitusi ini? Seperti itu mungkin ya Pak Agus ya, dengan restitusi yang sesederhana ini. Nah, sebetulnya teori restitusi ini adalah tawaran Pak Agus untuk kita. Ketika kita menghadapi kasus-kasus, ini loh ditawarkan teori ini, maka Ibu Bapak digunakan. Dan untuk merubah kebiasaan anak-anak itu tidak instan, tetapi harus melalui pembiasaan. Kalau kita biasakan misalkan anak berkata A gitu, terus kita ingatkan, terus menerus kita ingatkan, saja itu bisa hilang. Ya, paling tidak di dekat gurunya anak-anak tidak mengucapkan kata-kata itu. Ini hanya teori yang ditawarkan oleh pemerintah dan saya diberi kewajiban untuk mengimbau
imbaskan kepada ibu bapak. Nah ini teorinya, teori segitiga institusi yang ditawarkan untuk menangani anak ketika anak melakukan apa-apa itu yang dianggap negatif. Nah kalau misalkan dengan teori ini tidak mempan, mungkin kita bisa menggunakan teori-teori yang lain yang lebih mendukung untuk anak bisa melakukan perubahan, anak bisa merubah sikapnya. Tetapi saya tegaskan sekali lagi bahwa teori apapun itu tidak bersifat instan. Jadi kita perlu pembiasaan agar budaya positif itu bisa terjadi di lingkungan kita. Seperti itu mungkin bagus jawaban saya. Respect Bu Erna. Mudah-mudahan Pak Agus tidak puas dan terus mencari jawaban-jawaban yang lebih baik lagi. Bagus ya.